mengabadikan ratapan manusia ketika berhadapan dengan kematian. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaka wa akun minas shalihin. Wahai Tuhan, beri tangguh kematianku walau hanya sebentar saja. Fa'asaddaka aku minas shalihin, aku akan bersedekah dan aku akan berbuat baik. Inilah ratapan orang ketika menghadapi kematian, ketika dia bertemu dengan kematian, bertemu dengan Allah. Kaum muslimin semangat rahimahullah, kita ini bahasa antisipasi. Sebelum kalimat dan sebelum itu kita alami, maka kita harus menjaga dan memperhatikan diri kita masing-masing. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat, di dalam hadis qudsi, Adibatul Imani Al-Kana bil akhirah fakaifa yustan. Saya begitu mengherankan kepada manusia, tahu kehidupan akhirat ada, tapi manusia begitu lalai beramal untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Jadi dua dasar ini cukup untuk kita amati dan kita analisa, sekaligus kita pahami dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, khususnya mendekatkan diri persiapan menghadapi hari akhirat, hari yang amat panjang dan tidak ada ujungnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Jadi ratapan kita dua argumentasi kita kehadirat Allah. Argumentasi pertama, kita ingin minta ditunda kematian kita hanya karena ingin bersedekah. Maka kenapa sedekah itu menjadi bagian penting dalam kehidupan ini? Ternyata semua amal ibadah, sedekah adalah sesuatu yang amat menonjol. Sebab sedekah ini ada kaitannya dengan orang lain, bukan pada diri kita saja, tapi dampaknya kepada orang lain dan mensejahterakan kepada orang lain, dan merupakan bagian dari bukti ibadah kita kepada Allah dengan senantiasa bersedekah. Itulah kunci akhir kita sholat, memberikan salam ke kiri, memberikan salam ke kanan, memberikan kesejahteraan, dan kesejahteraan yang amat nyata buat orang-orang yang mustadafin, yaitu ketika kita bersedekah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, sedekah ini akan bisa menyelamatkan kita ketika kita sakaratul maut, akan dimudahkan sakaratul maut. Sedekah akan menyelamatkan kita pada saat kita di alam barzakh, maka ada teman kita adalah menjadi sesuatu makhluk yang amat indah dan amat gagah, amat cantik menemani kita di alam barzakh. Sedekah juga akan menyelamatkan kita di alam ba'ats, hari depan kita. Sedekah juga akan menyelamatkan kita pada alam mizan, alam pertimbangan, yaitu alam hisab nantinya. Dan sedekah juga yang akan menyelamatkan kita ketika kita menyeberang apa yang disebut dengan sirat, yaitu siratal mustaqim. Kemudian sedekah juga akan membahagiakan kita ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak pintu-pintu yang indah-indah di surga nanti, yaitu pintu sedekah. Maka ratapan kita ketika kita menghadap Allah, ketika kita mati, kita mohon dikembalikan supaya bersedekah. Apapun yang kita punya, apakah sedekah ilmu, apakah sedekah uang, apakah sedekah barang, apapun yang bahan-bahan yang menurut kita baik yang berharga maupun tidak berharga, kita sedekahkan untuk orang lain. Mungkin tidak berharga menurut kita, tapi menurut orang lain sangat berharga. Itulah tentunya yang akan bisa menyelamatkan kita ketika kita menghadap Allah sampai akhir kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah ini menjadi hal penting dalam kehidupan ini. Maka bagaimana manajemen kita yang paling hebat, manajemen bumi dan manajemen langit, dapat kita terapkan di dalam manajemen itu. Ada upaya-upaya kita untuk menghidupkan suasana sedekah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, setelah sedekah barulah praktik nyata dalam kehidupan kita, yaitu kita ingin berbuat baik kepada Allah, yaitu dengan melakukan rukun Islam yang 5. Mungkin kita syahadat kita belum betul, maka kita betulkan. Sholat kita belum bagus, maka baguskan sholat kita. Mungkin puasa kita belum sempurna,
sempurnakan puasa kita. Mungkin zakat kita belum bagus, belum baik, maka perbaiki zakat kita. Mungkin ada kemampuan kita untuk melaksanakan haji atau umrah, maka lakukan itu. Semuanya itu adalah perbuatan baik secara formal, telah Allah abadikan dalam hukum Islam yang 5 itu. Tapi ingat, itu nomor 2. Nomor 1 adalah sedekah. Nomor 2 kan ada melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ratapan saat orang-orang menghadap Allah ketika kematian. Kaum muslimin sedang Jumat, rahimakumullah. Oleh karena itu Allah mengherankan kepada manusia. Ajibatul liman ayqana di dunia wa zawaliha kaifa mahin ilaiha. Saya kata Allah dalam bahasa majaznya, bahasa majaz Allah ini. Saya heran kepada manusia, tahu bahwa kehidupan dunia tidak abadi. Tapi kenapa manusia terlalu menanamkan hatinya kepada dunia? Kita kalau sudah bicara dunia, kita tidak tanggung-tanggung, rela berkorban, bahkan rela seakan-akan mati pun mau. Kalau bicara soal dunia, kita sedekah untuk dunia, kita bantu teman-teman untuk dunia dengan niat dunia semua, bukan untuk akhirat. Maka ini sebenarnya Allah mengherankan kepada manusia. Perbuatan dunia bisa menyampaikan ke akhirat kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak orang yang perbuatan seolah-olah perbuatan akhirat, apalagi memang perbuatan dunia, tapi tidak diniatkan untuk akhirat, tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan itu semuanya menjadi dunia. Termasuk perbuatan yang kira-kira beribadah kepada Allah semestinya, tapi sesungguhnya bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Maka ke situ nantinya Allah melemparkan kita kepada orang yang kita niati itu. Maka seluruh amal ibadah kita, apalagi amal ibadah kebajikan dan kebajikan, harus diniatkan lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala, senyum kalau bisa pun lillahi ta'ala, menikah lillahi ta'ala, membantu lillahi ta'ala. Apapun semua aspek kehidupan perbuatan manusia harus lillahi ta'ala. Itulah nilai yang nyampai auranya ke langit, nyampai di catatan Allah, di lauhul mahfuznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika kita ingin supaya pada saat menghadap Allah kita tidak merasa dan tidak merangkap, tapi kita bahagia karena hijab pembatas antara dunia dan akhirat sedikit Allah buka, baru kita tahu betapa nilai sedekah dan berbuat baik itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum terlambat, jangan sampai kita meratap menghadap Allah. Segeralah, jika punya kemampuan bersedekah dengan harta, kalau tidak mampu harta dengan tenaga, tidak mampu dengan tenaga, dengan pikiran, dan kalau tidak mampu semuanya dengan niat semata-mata ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan bimbingan, pimpinan, hidayah kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang termasuk golongan yang meratap di hadapan Allah ketika menghadap Allah nantinya nanti. Amin Allah, amin ya rabbal alamin.